Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Risalah, buku tauhid yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Kita akan membaca pasal keempat, judulnya Fi Bayani Wujubi Taqlid Liman Laisa Lahu Ahliyatul Ijtihad. Wajib taklid bagi orang yang tidak mampu berijtihad. Apa kata Kiai Haji Hashim Asy'ari? Menurut para jumhur ulama, setiap orang yang tidak mampu berijtihad mutlak wajib mengikuti pendapat ulama ahli ijtihad, sekalipun ia mampu menghasilkan sejumlah ilmu yang kredibel, dan ia wajib mengikuti fatwa-fatwa ulama ahli ijtihad agar terbebas dari tuntutan hukum taklif yang mengharuskannya mengikuti ulama ahli ijtihad manapun yang ia kehendaki. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Kata Allah di dalam surah An-Nahl ayat ke-43, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang ahli atau memiliki pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Ayat ini mewajibkan bertanya bagi orang yang tidak mengetahui suatu permasalahan. Hal yang demikian ini disebut taklid, mengikuti kepada orang alim. Ayat di atas adalah bersifat umum bagi setiap orang yang diperintahkan, sehingga perintahnya pun umum pula, yakni bertanya pada setiap hal yang belum diketahui. Juga berdasarkan ijma, konsensus, bahwa orang awam sejak generasi para sahabat, tabi'in, dan setiap munculnya perselisihan, mereka selalu meminta fatwa kepada para ulama yang ahli dan mengikuti mereka dalam hukum-hukum syariat. Dan para ulama akan segera merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa harus menjelaskan secara detail dalil-dalilnya. Mereka tidak pernah menolak hal itu dan tidak pula mengingkarinya, sehingga muncul ijma bahwa orang awam harus mengikuti para ulama ahli ijtihad. Hal ini karena pemahaman orang awam yang langsung dari Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dijadikan pijakan jika tidak mencocoki pemahaman para ulama ahli hak yang masyhur dan kompeten. Karena sesungguhnya para ahli bid'ah yang menyesatkan memahami hukum-hukum batilnya langsung dari Al-Quran dan Sunnah, lalu menjadikan pedoman dari keduanya. Sebenarnya hal itu tidaklah cukup untuk mendapatkan kebenaran sama sekali. Dan bagi orang awam tidak harus selalu mengikuti mazhab tertentu pada setiap hal yang terjadi. Seandainya ia mengikuti mazhab tertentu, misalkan mazhab Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, tidak harus baginya mengikuti secara terus-menerus, namun ia diperbolehkan berpindah ke mazhab yang lain. Orang awam yang tidak memiliki kemampuan nalar dalam berpikir dan menggali dalil serta tidak bisa membaca kitab dalam cabang-cabang masalah fikhiyah pada mazhab, jika dia berkata, "Aku adalah orang yang bermazhab Syafi'i," maka ucapan itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan apabila hanya berupa ucapan saja. Ada pendapat lain yang mengatakan orang awam yang mengikuti suatu mazhab tertentu, maka ia wajib mengikutinya terus-menerus karena ia telah meyakini bahwa mazhab tersebut yang ia pilih adalah yang benar. Maka ia harus melakukan sesuai dengan keyakinannya. Dan bagi orang yang bertaklid pada suatu mazhab, diperbolehkan mengikuti mazhab lain. Misalkan ia boleh bertaklid kepada seorang imam mazhab dalam solat zuhur, lalu bertaklid kepada imam mazhab yang lain dalam solat asar. Bahkan
bertaklid setiap melakukan juga boleh. Contoh, jika seseorang yang bermazhab Syafi'i mengira bahwa solatnya sah menurut mazhab tersebut, lalu setelah solat ternyata tidak sah menurut mazhab Syafi'i, tetapi sah menurut mazhab yang lain, maka dia boleh bertaklid kepada mazhab lain tersebut dan solatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.